fitnah, bohong, ya gue daripada gue ngejelasin ke satu orang, ntar ada yang nanya lagi, minta jelasin lagi, mending gue jelasin di sini. Selesai. Karena dari kemarin tuh banyak banget yang telepon gue, suruh damai-damai, nggak mau gue. Dia lah suruh minta maaf. Tolong ambilin itu saya dong, vape saya. Perasaan Eri nggak pernah bahas. Ya Eri nggak bahas di IG, dia bahas di orang. Nggak ada dia nggak ada bahas di instastory-nya. Dia bahas dari mulut ke mulut, dia bahas dari DM ke DM. Mana sih? Kalau dia nggak bahas di IG, berarti dia bencong dong. Itu aja dia ngomong ke orang, ngejelasin ceritanya aja udah bohong. Emang tukang bohong. Namanya Rizky Irmansyah tuh emang tukang bohong. Makanya kalau cerita ke orang tuh sesuai fakta aja. Nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikarang-karang. Sesuai fakta aja. Oh iya, saya pukul Nikita, alasannya karena begini. Saya terbakar cemburu, saya diputusin. Gitu dong. Terus juga yang jelasin yang di Fairmont juga, jangan ngarang-ngarang. Di situ saksinya ada banyak. Floor manajernya aja mau bersaksi tuh, karena memang kejadiannya sesuai sama yang gue omongin, bukan yang dia omongin. Gue nggak suka, gue tuh paling nggak suka orang ya udah salah, fitnah, bohong. Gue nggak suka. Terus nyuruh orang hubungin gue untuk minta damai, tapi yang diomongin bohong. Gue nggak suka. Kalau lu mau menyelesaikan masalah, lu ngomong yang sebenar-benarnya, kejadian yang sebenar-benarnya. Jangan lu tambah-tambahin. Kalau lu tambah-tambahin, ya gue harus membela diri gue dong. Kan gue nggak salah. Ya gue ceritain sesuai sama yang terjadi. Terus sampaikan ke Rizky Irmansyah, nggak usah bohong. Udah ikut lama-lama sama orang yang baik, yang bagus, kok sifatnya nggak nurun ke dia sama sekali. Selin. Paham. Please ya, please, dari awal gue gak percaya lo bakal berubah. Gak usah percaya gue, gila. Siapa juga yang suruh percaya gue? Emang gue mau berubah jadi apa? Jadi Spider-Man? Jadi apa? Gue harus berubah jadi apa? Ya gue begini aja, dari dulu juga gue begini. Terus kalian meminta gue untuk berubah jadi apa? Hah? Gak ada yang... Siapa juga kalian lagian, gue bingung sama netizen. Apa juga ngikutin kehidupan gue? Ya kalau gue mau cerita sekarang di sini, di IG gue, kenapa? Salahnya di mana? Gue membela diri gue ngomongin sesuai sama yang terjadi. Tidak ada yang gue kurang-kurangin, tidak ada yang gue tambah-tambahin. Malah masih ada yang gue simpen-simpen, belum gue omongin semua. Gue tuh capek ya kalau harus menjelaskan satu persatu ke orang-orang. Itu gue tuh capek, mendingan gue ngejelasin ke sini, di-record kan nanti sama netizen. Nah ya udah kirim deh, nanti kan orang tinggal dengerin. Oh ya begini ceritanya. Itu juga masih belum gue ceritain fullnya, masih cerita tentang senopatinya, yang masalah pemukulan yang gue disiksa hampir kurang lebih 30 menit itu di senopati. Belum lagi yang di mobil berapa menit itu gue disiksa itu. Kenapa kok tumben gak balas? Ya gak tahu gue juga kenapa gak ngebalas. Karena gue senunduk itu sama dia saat itu. Senunduk itu, sepercaya itu. Gak tahu, gue juga bertanya sama diri gue sendiri. Kenapa gue gak balas ya? Tapi saat itu keadaan gue memang, gue cuma bisa nangis dan gemeteran dan tremor. Gue gak tahu lagi, di pikiran gue cuma pengen ngejauh dari mereka dan gue pengen pulang. Selesai. Karena gue tidak pernah ya suruh tunggu aja. Karena gue nggak pernah ya yang namanya digebuk itu
bener-bener di depan keluarga, ada kakaknya yang namanya Irma, ada suami kakaknya namanya Adnan. Gue nggak pernah, jadi gue pun udah sama diri gue pun gue speechless gitu. Kenapa gue bisa digebugin tapi kakak kandungnya nggak nolongin gue, suami kakaknya juga nggak nolongin gue, padahal suami kakaknya itu rajin sholat, lebih tua umurnya 42 tahun kalau gue nggak salah. Jadi kalau ada yang bilang, bohong tuh, masa dipukulin 30 menit gak ngelawan. Memang saat itu tidak ada perlawanan. Lu tanya aja di Senopati namanya di Klasik. Tanya sana. Di kita ada perlawanan gak? Gua bilang, gua teriak untuk ngomong, hah aja gak. Mulut gua tuh kayak kekunci. Gue cuma nangis. Sama gemeteran. Tuh. Harusnya happy, gue gak laporin tuh, harusnya happy. Enggak, gue gak lapor saat itu. Karena besoknya dia minta maaf, nangis-nangis. Dia bilang, aku janji aku gak akan begitu lagi. Ngarang gak sih? Menurut lo gue pandai ya ngarang? Anissa Putri. Menurut kamu aku pandai mengarang ya? Menurut kamu sepandai itukah aku merancang sebuah cerita kejadian itu? Ya, kalau kalian kalau kalian berpikir abusive, mukul, berkata kasar, terus posisinya si lakinya juga salah, itu adalah hal biasa. Buat gue sih enggak ya. Gue mendingan sendirian, gue mendingan berpisah, gue mendingan sakit hati dibanding gue harus dipukulin, dikatain. Mending dikatainnya di dalam kamar atau cuman berdua. Public area cuy, di public area. Kalau lu perempuan-perempuan yang gak punya harga diri, ya terserah. Tapi kalau gue masih punya kebetulan, ya. Dan gue gak mau harga diri gue diinjek-injek sama laki-laki yang ngidupin gue juga enggak, kasih makan gue juga enggak, yang ada gue kayak di penjara, kemana-mana gue gak bisa, berteman gue gak boleh, main IG aja gue harus izin dulu, terus minta password CCTV, terus minta connect ke WhatsApp, minta password IG, TikTok, semuanya pokoknya yang berurusan tentang gue. Kalau menurut kalian itu wajar, ya itu kalian. Beda sama gue, ya. Gue masih cari duit sendiri, gue menafkahi diri gue sendiri. Gak ada 1 sen pun uang dari laki-laki untuk menghidupi gue, apalagi anak-anak gue. Karena menurut gue kepentingnya mental health itu tuh harus terjaga. Masalahnya gue ini bukan orang yang gak punya kehidupan. Gue ini orang yang masih bersosialisasi. Gue ini orang yang masih bekerja. Gue ini seorang ibu, punya anak. Jadi kalau mental health gue dihancurkan, gue gak mau. Ya, jadi kalau kalian masih ada yang ngebelain itu yang namanya Rizky Irmansyah, sok lu cobain sono pacaran sama dia. Kecuali harga diri lu cuma seharga tas Chanel ya. Itu beda. Kalau posesif, masih gue maklumi kalau posesifnya itu untuk hal-hal kebaikan. Tapi kalau posesif untuk menutupi kebusukan, itu pun tidak bisa ditolerir sebetulnya dengan alasan apapun, apalagi sampai kasar. Seumur-umur gue pacaran sama laki-laki,
Dia satu-satunya laki-laki yang dapat privilege sebanyak itu dari gue. Mantan gue, even mantan gue yang sebelum di Rizky aja, gak pernah tuh connect ke CCTV gue, gak pernah tuh connect ke WhatsApp gue, gak pernah tuh connect ke IG gue, gak pernah tuh connect ke TikTok gue, gak pernah. Sampai gue jualan di Shopee aja dia mau tahu gue dapat berapa. Dan tiap gue habis jualan di Shopee, gue harus capture ke dia, hari ini gue dapat sekian miliar, yang keluar sekian ribu. Coba sampai hal prinsip yang kayak begitu. Sampai gue ganti handphone nih, gue ganti handphone ya. Gue harus bilang sama dia, aku mau ganti handphone. Oke. Abis itu, nanti handphonenya jangan dihapus ya data-datanya. Handphonenya kasih ke aku. Sampai minta data handphone gue, bayangin. Tanya, kalau dia nggak ngaku, ada nih WhatsAppnya. Sampai dia bilang, aku kan udah kasih tahu, jangan dihapus data di handphone lamanya. Biarin aja kayak gitu. Kasih ke aku mau cek semuanya. Sampai data handphone, lo bayangin. Apa yang mau dia otak-atik coba? Masih juga gue tidak mempermasalahkan gue didoain. Serah deh, gue mau didoain, mau ditigain, mau ditujuin, mau diseratusin, bodo amat. Tapi ketika harga diri gue diinjak, terus dia nggak diem, gue injak balik sama gue dengan cara gue. Coba. Sampai gue ngomong tuh waktu itu ke saudaranya namanya Uyung yang ikut dia. Gue WhatsApp, gue telepon, ada kali gue telepon 45 menitan tuh. Gue bilang, Uyung ini udah too much. Uyung dia minta data handphone gue yang lama, ini udah too much. Di situ kan ada banyak banget urusan di dalam handphone lama gue. Ya email lah, kerjaan gue lah, rekening gue lah, keuangan gue lah. Masa dia mau semuanya, udah dapet CCTV, WhatsApp connect, IG connect, TikTok connect, semua connect. Masa masih mau minta data handphone gue? Sampai gue ngomong juga ke kakaknya, ini gimana sih kok sampai ke data handphone dia mau? Sampai gue tanya ke Dimas ini gimana ya? Kok dia mau minta data handphone gue di handphone yang lama? Yang di handphone yang lama gak boleh dihapus data-datanya kayak handphone. Biasa kan kita kalau beli handphone ya, iPhone to iPhone, ya kan? Kalau sudah masuk semua datanya ke handphone baru, kan handphone yang lama dibersihin dong kayak handphone baru. Itu gak boleh. Sampai gue tanya ke Zack ini gimana? Dia sampai minta data handphone. Zack sampai bilang jangan dikasih nih, itu udah keterlaluan, sudah kebanyakan. Dan dia belum jadi suami lu aja dia udah begitu. Tuh Zack ngomong begitu. Tanya Zack tuh, tinggal namanya Zack Faraj tuh ada di following gue. Bener gak gue ngomong begitu? Coba. Kan udah gue bilang, kalau yang gue omongin ini adalah suatu kebohongan atau fitnah, laporin aja. Polda ada, Mabes ada, Polres ada. Ayo kita ketemu, kita buka semuanya apa yang terjadi. Bagaimana lo memperlakukan gue, Rizky Irmansyah, sampai gue gak bisa ngapa-ngapain selama 6 bulan. Gue sebelum ketemu dia, gue tuh adalah pemain film. Desember gue dapet film 2. Ya gue dapet film 2. Januari gue dapet film 1. Gara-gara dia, gue gak syuting film sama sekali. Permasalahannya sepele. Cuman karena ada adegan pelukan, gue gak boleh ambil syuting film itu. Sampai gue bilang gini sama dia, sayang, perasaan yang ngambil film dari Keluarga Baik-Baik, ada adegan pelukannya banyak. Sampai gue kasih contoh, kamu nonton deh film Gadis Kretek. Kamu nonton deh. Itu semua pasangannya sudah itu semua pemainnya sudah banyak yang berpasangan. Tapi mereka kasih-kasih aja karena itu hanya sekedar pekerjaan. Coba, mending diganti. Enggak, cuman gue disuruh cancel aja. Coba kalau gue ambil, mungkin hampir 1 M lebih tuh bayarannya.
Kan gue kesel ya, terus gue disalah-salahin, terus gue dibilang gue fitnah. Ibu Jessica, kan gue kesel jadinya kalau digituin. Ibu, kenapa sekarang gue ngomong? Ya karena gue jadinya kesel sendiri. Udah mah gue yang jadi korban, udah mah gue yang dirugikan, tapi gue yang disalahin. Kan gue bingung gitu. Gue salahnya di mana? Gue ya tadi udah bilang, gue lebih baik dibilang perempuan tolol, perempuan bodoh, perempuan bego, ya karena setia dibanding gue harus punya banyak pasangan. Ini gue main film gak boleh karena adegan pelukan. Lah dia bukan lagi adegan pelukan, dia adegan tiduran. Bukan lagi adegan. Gila kan? Tapi masih dibela. Tapi gue yang, iya karena cinta sendiri. Kalau gue cinta sendiri ya, gak mungkin tuh setiap gue putusin dia kucuk-kucuk nangis. Lu tanya Bu Jessica Desaratu tuh, saksi juga tuh saat gue lagi syuting di Trans TV. Tanya Bu Jess, coba DM Bu Jess. Sampai gue kasih lihat WhatsAppnya si Rizky Irmansyah ke Bu Jess. Tanya no. Makanya gue kesel, gue yang jadi korban, gue yang dirugikan. Ya, mental gue hampir rusak, tapi gue yang dibully, tapi gue yang disalahin. Sama orang-orang yang nggak tahu, yang cuman lihat di sosial media. Kalau yang ngomong itu orang-orang terdekat, gue masih oke. Tapi ini ada yang stage videonya. Gue tahu silsilah keluarganya Rizky. Ya lu tahu Rizky tinggal di mana? Lu tahu nggak sekarang rumahnya kontrak atau beli? Lu tahu nggak satu rumah itu diisi berapa? Lu tahu bapaknya Rizky itu ada 3 istrinya? Lu tahu nggak bapaknya Rizky tuh ketiga istrinya tuh digebugin? Nah, kalau ngomong tuh harus detail. Jangan ngebagusin nama orang yang lu nggak pernah kenal. Kan gue kesel jadinya. Kalau gue ngomong sekarang ya karena gue udah apa numpuk, ngerti gak sih gimana sih rasanya numpuk? Lu numpuk sendiri, lu rasain. Tiba-tiba udah lu terpuruk, udah lu sakit sendiri, ya kan atas perlakuannya. Terus lu disalahin gitu. Gimana sih rasanya? Udah tuh gue yang selalu disalahin. Gue dibilangnya kalian tuh selalu bilangnya Nikita tuh kasar. Satu laki-laki pun dalam hidup gue tidak pernah ada yang gue pukul. Tidak pernah. Kalian cuma tahu gue kasar karena gue tukang ribut. Bukan berarti gue tukang ribut sama pasangan gue. Tidak. Gue tuh sesayang itu kalau udah cinta sama laki-laki dan sebodoh itu. Orang-orang di sekitar gue tuh taunya bukan main. Sampai gue disuruh ganti nomor pun gue nurut sama si Rizky Irmansyah itu. Sampai temen-temen gue bingung, nomor lu tuh sebetulnya yang mana, Nick? Karena gue bener-bener gak dibolehin berteman. Kalau gue gak dibolehin berteman, tapi dianya bener, dianya gak kasar sama gue, gak apa-apa. Gak ada pelemparan asbak itu. Lu nonton lagi di YouTube gue. Nonton. Dan asbak itu pun bukan dilempar ke mantan gue. Dipo pun sudah mengakui saat di persidangan. Makanya kalau kalian tuh kalau nonton tuh jangan setengah-setengah. Full. Tuh masih ada di YouTube gue, Crazy Nick Mirio. Cari waktu di persidangan. Jadi jangan kalian pukul rata dengan gue yang dulu tukang ribut-ribut sama orang. Berarti gue ribut-ribut sama pasangan gue. Tidak pernah. Pasangan gue aja tidak pernah bisa menemukan gue selingkuh. Karena memang gue lebih baik dibilang tolol karena setia dibanding gue harus ngikutin mereka-mereka yang selingkuh. Gue gak mau. Gak mau gue. Ngerti gak? Jadi kalau sekarang gue ngomong, gue bercerita, ya karena gue sudah gak ada tempat lagi di sini. Udah full, udah tumpah. Jadi kalau misalkan gue lagi lihat sosial media, ada yang komen tentang gue tapi kok sok tahu, itu gue kesel gitu. Kayak, lu tahu apa tentang perjalanan hidup gue? Lu tahu apa? Lu ketemu gue gak pernah, ngobrol sama gue gak pernah. Tapi tuh kayak tahu banget kehidupan gue tuh kayak 24 jam tinggal sama gue gitu. Dan selalu membela orang yang jadi rival gue gitu loh. Karena benci.
UI intinya adalah karena benci sebetulnya. Untung aja si R nggak jadi sama nih orang, pasti malu banget sekeluarga. Yang untung itu gua, bukannya si Rizky Irmansyah. Gua yang untung nggak jadi sama dia. Keluarganya mah happy banget. Rizky sama gue. Gimana sih? Karena orang tuanya nggak pernah bisa. Rizky itu dari dulu bawa perempuan tuh nggak pernah perempuan bener. Kakak-kakaknya yang ngomong. Dang Uti yang namanya Putri, yang biasa gue panggil Dang Uti. Irma pun ngomong kelakuan adiknya kayak gimana. Yang bersyukur tuh gue, yang beruntung tuh gue. Karena kalau gue bisa sama dia, mungkin keuangan gue semua dia mau cek. Apa yang gue punya sebelum gue punya sama dia pun mungkin ya. Karena waktu gue live Shopee aja, dia tuh selalu tanya, kamu dapat berapa hari ini? Terus dia minta data handphone gue, yang semuanya ada di situ. Yang masalah kerjaan lah, keuangan gue lah, keluar masuknya duit lah, finansial lah. Yang bersyukur tuh gue. Gila ya. Gue mau dipercaya mau tidak, gue tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Gue nggak akan jadi gimana-gimana juga ke gue. Tapi gue sekarang happy aja karena gue bisa bercerita apa yang terjadi. Dan gue masih bisa menahan yang seharusnya tidak boleh dibicarakan. Kalau gue mau memecah belah, gampang. Gue tahu kok Rizky ngomongin Mayor Teddy apa. Gue tahu kok Rizky ngomongin Rajib Agung apa. Gue tahu kok Rizky ngomongin si A, si B, si C. Gue tahu semua karena dia cerita dan gue denger saat dia telepon-teleponan. Bisa aja, tapi gue tidak mau. Gue cuma mau menceritakan apa yang gue rasakan, apa yang terjadi. Dan itu disaksikan sama banyak orang. Pertama, satu rumah gue tahu. Hampir setiap hari gue pasti nangis. Hampir setiap hari gue tidurnya tidak nyenyak. Dan gue selalu gagal keluar untuk kayak ke premier film, ketemu teman-teman gue. Karena dia selalu menggagalkan itu. Gimana sih cara menggagalkannya, Kak? Kalau ada yang nanya kan. Jadi gue kalau keluar rumah, itu gue harus foto dulu pakaian gue. Ya. Misal gue ada meeting jam 3 gitu ya. Dari jam setengah 2 atau jam 2 tuh gue udah kirim foto. Sayang aku pakai baju ini ya, jebret gitu kan. Udah gue kirim ke dia kan. Meetingnya jam 3, nanti dia baru balas setengah 4 atau jam 4. Akhirnya apa? Gue gak bisa datang ke meeting. Akhirnya apa? Orang-orang bilang gue, udah jangan kerjasama sama Nikita, dia telat terus, dia tidak profesional. Padahal dari dulu gue tuh tidak pernah telat. Gue seprofesional itu. Film yang adegan cuman pelukan aja, gak ada ciumannya, cuman pelukan aja. Gak boleh. Sampai PH-PH pada nanya, lu kenapa nih? Lu kenapa? Gak, gue menghargai pasangan gue. WhatsAppnya masih ada. Semua WhatsAppnya gak ada yang gue hapus. Gak ada yang gue hapus. Sampai manajer gue nanya, Kak, lu mau sampai kapan, Kak, menghargai pasangan lu? Padahal ini adalah pekerjaan lu. Lu kan pekerjaannya di sini. Lu main film dari sebelum lu ketemu sama yang namanya Rizky Irmansyah. Kenapa lu jadi begini? Cuman permasalahan gak boleh ada adegan pelukan. Gak boleh bajunya sedikit terbuka. Sampai gua yang biasanya nyanyi di klub live PA, ya, itu pun dilarang. Padahal itu uangnya lumayan untuk bulanan gua, untuk bayar sekolah anak gue. Mending kalau gue dilarang itu, ya udah sayang, nih kamu nggak boleh ya nyanyi lagi di klub, atau let's say kamu nggak boleh lagi main film kalau yang adegannya misalkan bajunya sedikit terbuka atau ada adegan pelukan. Nih aku kasih buat kamu, berapa kamu dibayar film? Misalkan 800 juta. Aku gak bisa kasih semua ya. Aku kasih kamu deh misalkan 500 juta atau enggak 400 juta. Happy gue. Kenapa gue baru ngomong sekarang? Karena setelah gue pikirin, anjrit, gue ruginya banyak banget ya pacaran sama dia. Ngerti gak sih? Ngerti nggak? Coba lo jadi gue posisinya ditukar gitu. Gue pikir, udah deh nggak apa-apa deh, gue nggak syuting film, udah deh nggak apa-apa deh, uang mata pencarian gue yang harusnya gue itu kan punya
gua ini ya punya tabungan ya. Jadi ada tabungan khusus harian. Tabungan khusus harian tuh apa sih, Kak? Tabungan khusus harian tuh gini, kebutuhan rumah tangga, beli bensin, ya, jajan, kebutuhan rumah, kayak misalkan beli sayuran, beli buah-buahan, apa segala macam, itu dari tabungan yang pertama. Ada tabungan kedua. Tabungan kedua tuh apa sih? Tabungan kedua tuh khusus untuk gua. Foya-foya. Ya, foya-foya itu dalam artian kayak misalkan gue mau ke mall, tiba-tiba gue lihat, ih bagus ya, beli. Ih bagus ya, beli. Terus gue mau nongkrong misalkan sama temen-temen gue, gak mungkin temen-temen gue yang bayar, pasti gue senang aja kalau ngebayarin orang. Itu dari tabungan yang kedua. Ya, tabungan ketiga ini apa? Tabungan ketiga ini tabungan pendidikan untuk anak-anak gue. Aska, Arkana, ya, kayak misalkan ada kebutuhan dari sekolahan untuk bayar ini, untuk bayar itu, bayaran tahunan sekolah, bayaran bulanan sekolah. Nah, yang terakhir ya, ini tabungan tidak terduga-duga. Misalkan ya, yang ketiga itu kayak KPR rumah, karena rumah kan masih KPR tapi alhamdulillah udah lunas. Ya, rumah ini yang gue tempatin sekarang sudah lunas. Ya, jadi biasanya kalau gue itu KPR atau bikin cicilan itu gue tidak bayar per bulan, tapi itu langsung auto debit. Jadi rekening yang ini nih tidak boleh kosong duitnya, ya, supaya auto debitnya gampang dan gue tidak terkena apa sih, kalau kita telat bayar tuh nanti kan jadinya blacklist ya di bank ya. Nah gue tuh nggak pernah mau, makanya kenapa sih gue ditawarin cicilan terus? Ya karena bayaran gue itu auto debit. Ya, auto debit. Jadi rekeningnya tuh tidak boleh kosong. Nah, biasanya untuk auto debit itu gua taruh pembayaran live PA gue gitu. Nah, sekarang live PA udah nggak ada. Nggak boleh selama 6 bulan. Coba kalau 6 bulan itu gue masih live PA, mungkin uang gue udah miliaran di rekening ini. Jadi kalau gue mau nyicil sesuatu lagi gampang. Gitu. BI checking ya. Jadi BI checking kalian boleh cek di semua bank yang ada di Indonesia ya. Tidak pernah ada BI checking jelek tentang Nikita Mirzani. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dan gue tidak pernah yang namanya nyicil tuh disuruh bayar denda. Tidak pernah. Karena gue selalu taruh uang gue khusus auto debit untuk bayar cicilan setiap bulan. Gitu. Sekarang film udah enggak, live PA udah enggak. Mending kalau dianya bener gitu kan, gak ngapa-ngapain, sayang sama gue, tulus gitu kan. Mungkin gue masih fine aja karena gue masih bisa jualan produk gue di Shopee, di IG. Ngerti gak sih? Kalian tuh stop, move on dong. Yang sana silent. Silent dari mana? Kalau dia silent gue gak akan ngomong. Caranya dia ngomong itu bukan dari IG, tapi dari orang-orang, terus nyampe ke kuping gue gitu. Justru sana yang harusnya udah lo move on. Lu jangan lu tuh laki ya kan, dengan predikat lo yang gagah, yang tegak apa segala macam. Jangan kayak perempuan mulutnya. Kalau mau ngomong ya ngomong aja. Ngomongnya tuh jangan kebohongan. Ngomong tuh dari awal sampai akhir yang sebenar-benarnya terjadi gitu. Pihak sana tuh nggak ada yang diem. Kalau diem nggak mungkin keluar tiba-tiba di TikTok adik kandungnya dari istri bapaknya yang nomor 3 ngomong begitu. Terus lonteinya juga ngomong gitu. Terus temennya juga yang ketangkep, itu temennya yang ngomong, itu kan settingannya. Tuh pernah di penjara tuh narkoba sabu. Gak mungkin mereka duluan, bukan gue. Kalian jangan dikit-dikit tuh menyalahkan gue tuh diem. Gue tuh nggak ada, gue dari awal sampai akhirnya keluar video itu tuh gue masih diam. Sampai akhirnya banyak yang nelfonin gue. Terus gue tanya, oke, telepon mau ngapain nih? Udah nih dia minta damai segala macam. Terus gue tanya, ya udah emang dia cerita apa? Dia cerita gini. Lah, kok yang diceritain bohong semua? Akhirnya gue ngomong yang gue ceritain yang gue tahu, yang gue rasakan, yang gue lihat, teman-teman gue saksikan.
nih saksi hidupnya ya, Teh Ati, supir gue, Dimas, Zack, sahabat-sahabat gue, Krisna, Diol, siapa lagi, Batari, tuh tahu banget gimana sampai mereka bilang, Nick udah Nick jangan kayak begini, jangan siksa diri lo, udah selesaiin hubungannya. Tapi gue nggak pernah mau. Sampai bener-bener tanggal 7 April mata gue terbuka lebar bahwa wah sudah, ini nggak bisa dilanjutin lagi. Udah, gue lebih baik gue sakit seminggu gitu kan, karena sakit hati atau apa, tapi gue nggak sama dia lagi. Gue tuh kalau disuruh putus tuh gue nggak mau, sampai gue bener-bener ngerasain sendiri bahwa anjrit, ternyata bener ya begini ya. Wah, ini udah gak sehat, ini udah nggak bener. Tuh gue orangnya ya. Tapi ya namanya public figure ya, say, kan pasti ada yang suka, ada yang enggak. Itu udah lumrah sekali. Tapi sih gue bersyukur ya, akhirnya gue belajar lagi suatu hal yang baru gitu kan. Ternyata kalau ngasih kepercayaan 1000% ke pasangan itu juga jangan. Terus lo terlalu terlena juga jangan gitu kan. Karena gue ini memang dari dulu gak pernah belajar untuk masalah cinta sebetulnya. Dan gue sadari itu. Karena gue terlalu gampang untuk memaafkan. Gue terlalu gampang untuk mencintai, itu gue. Tapi gue kayaknya untuk yang setelah ini sih gue bener-bener kayak bener-bener ngasih pelajaran hidup gue yang gila banget gitu. Karena selama ini biasanya kalau gue putus atau apa gitu ya, nggak pernah gitu. Maksud gue tuh gini, nggak semua mantan gue itu ribut tuh, nggak semua ya, nggak semua. Ada, gue nggak pernah ribut sama John Hopkins. Gue nggak pernah ribut sama mantan suami gue yang pertama. Sampai detik ini pun kalian pasti nggak akan tahu kan mantan suami gue yang pertama siapa. Kalian cuma taunya foto-foto yang tiba-tiba ini mantan suami ini kita yang pernah, bukan dia, bukan. Sama mantan suami gue yang pertama gue nggak pernah ribut. Kalian carilah di Google di mana, kalian nggak akan ketemu. Sama Paulo gue nggak pernah ribut. Sama John Hopkins gue nggak pernah ribut. Gue pernah pacaran juga sama Samuel, gue nggak pernah ribut. Putusnya gue nggak ribut. Jadi nggak semua gue putus sama mantan gue tuh gue ribut, nggak semua. Ya kalau mereka nya fine aja, good aja, nggak ada masalah yang bagaimana, yang nggak akan ribut juga gitu. Jadi jangan kalian pukul rata semua. Nih kita kalau putus sama mantannya pasti begini ujung-ujungnya. Enggak tuh, John Hopkins baik-baik aja sampai detik ini. Gue masih berhubungan sama dia, masih WhatsApp-WhatsAppan. Gak ada tuh ribut-ribut di sosial media. Banyak mantan gua yang gak semuanya harus ribut tuh, banyak. Tergantung dari lakinya. Kalau lakinya bukan bencong, gak ada sifat keperempuan-perempuanan, dia pasti diem. Nah biasanya kalau yang ribut sama gue pasti ada sifat perempuannya sedikit. Tuh. Dan gue tidak mau kalau udah putus terus dia cerita ke orang-orang tentang kebohongan. Gue nggak mau. Nah, yang mantan gue yang nggak ribut sama gue, dia tuh tidak cerita kebohongan dan dia tuh tidak punya sifat keperempuan-perempuanan. Jadi makanya nggak ribut. Sama Rizal nggak ribut, nggak ada kan ribut-ribut di sosial media, nggak ada sama sekali. Paulo nggak ribut. Siapa lagi? Mantan suami gue deh yang pertama, nggak ada gue ribut sampai detik ini. Bahkan gue masih telepon-teleponan. Terakhir gue putus sama si Rizky, dia telepon gue. Everything good? Gimana? Gue cerita sampai nangis. Gini. Sajat Ukra, sebelumnya divorce gue sama dia nggak ribut. Ya, pas dia mau ngambil anak gue baru ribut. Itu juga gara-gara istrinya. Sebelumnya waktu gue cerai sama dia tidak ada keributan.
tiba-tiba cerai sama Sajat Ukra. Kalian jangan ambil tengahnya, kalian ambil depannya dong. Makanya kalau mau nonton atau baca berita atau baca video, nonton video, tuh jangan setengah-setengah. Gue putus sama Sajat Ukra, gue ribut sama Sajat Ukra, ya itu saat dia mau ambil anak gue setelah 3 tahun usia Aska, ya awal cerai tidak ada ribut sama sekali, tiba-tiba divorce, selesai, gitu. Udah aku mau ke salon, mendingan nyalon. Enggak deh, live Shopee dulu kali ya. Live Shopee dulu sebentar ya, habis itu baru ke salon. Bye.